marah-marah, malam ini kita tantang untuk bikin orang ketawa. Sebetulnya itu Pak Ahok akan stand up comedy, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ahok. inilah nasib yang namanya Basuki. Ya. Basuki itu nggak pernah jadi penyanyi, pasti pelawak. Okay. Udah nasib. Saya kenapa pakai batik kayak pejabat? Saya masalah tuh saya suka lupa saya itu pejabat. Jadi sebetulnya saya ini orang yang sopan, tau nggak? Cuma karena kesopanan seorang pejabat itu beda dengan kesopanan lagi di nongkrong di warung kopi. Saya betul-betul lupa. Saya ingat banget waktu itu banjir tahun 2013 awal, Pak Jokowi suruh saya beresin tuh waduk Pluit tuh, karena itu inti dari Jakarta nih, tengah nih. Pokoknya beresin waduk Pluit, jangan sampai damnya jebol. Kalau jebol bisa Mike meninggal. Oke Pak, siap Pak. Terus pagi-pagi saya ngatur 1.200 orang mau pindah, mau ngerayu ke Marunda. Jadi di kantor lurah saya cek semua. Tiba-tiba, ini jam 10 nih, sampai jam 10, tiba-tiba semua pegawai PNS itu panik, tau gak? Semua kayak panik, terus cepat-cepat turun ke bawah. Ada apa, saya bilang, ada apa? Pak Wali Kota datang, Pak Wali Kota datang. Langsung saya juga ikut turun cepat-cepat ke bawah. Terus sampai di bawah, terus Pak Wali Kota lihat saya, dia pikir, waduh, mau dimarahin Pak Wagub ini. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, saya terlambat Pak, ada acara keluarga Pak. Terus kenapa mohon maaf sama saya ya? Pak Wagub, mohon maaf Pak. Iya, gue Wagub ya. Otak saya ini, tadi kadang kita politikus, kita ini kelamaan jadi pengusaha. Kalau dengar wali kota mah cepet-cepet disambut, takut kita. Ya malam ini saya pakai baju ini terus supaya mengingatkan saya itu saya ini gubernur. Saya takut nanti depan Pak JK saya salah kepreset gimana? Gawat kan? Gawat. Terus kemarin saya tanya di teman, kok kayaknya lu lebih sembuh deh sekarang. Minum obatnya apa? Enggak, aku minum obat masih sama, tetap PPG, yang pura-pura gila, pura-pura goblok. 1,5 tablet tiap hari. Kalau kurang pas bahaya. Enggak, lu ada terapi apa? Kok kayaknya sekarang lebih inget kamu tuh gubernur gitu loh. Aku ketemu dikirimin orang di BBM, kirimin video pendek bagaimana meningkatkan daya ingat. Gimana caranya? Coba waktu kecil kalau nakal diapain? Diginin dari mak bapak lu kan. Jadi aku diajarin terapi tiap hari pegang begini, turun naik supaya ingat, eling bahwa lu tuh pejabat. Hok, lu jangan macam-macam, nih masih gini terus naik terus. Nah makanya terapi ini lumayan loh ternyata loh. Saya jadi sekarang lebih gampang ingat dan gak gampang marah-marah sekarang. Contoh terakhir, saya kasih bukti. Saya itu suka Sabtu Minggu tuh belusukan. Kalau belusukan tiap hari nggak tahan. Kalau Pak Jokowi kan udah agak hitam, kalau gua repot. Ya kan? Saya bilang, Pak, permintaan Pak Jokowi pertanyaannya, kalau saya udah dilantik, kan beliau masih di kantor kan? Kalau saya udah dilantik, kira-kira belusukan nggak nih Pak Gubernur ini? Saya bilang, enggak deh Pak, Bapak kan udah lebih hitam Pak, saya nggak putih. Terus caranya gimana? Gampang Pak, kita bikin belusukan. Saya pasangin CCTV yang bisa lihat plat nomor. Nih Jakarta sampai tahun depan bisa 7.000 nih, kelihatan nih sampai plat nomornya nih. Terus Pak Jokowi nggak bisa. Tetap harus ke lapangan, karena ketemu rakyat itu beda, kata beliau kan. Saya setuju Pak, jadi kapan? Kita cari yang gratisan Pak. Kapan yang gratisan? Ngumpulin massa yang gratisan. Tunggu undangan kampung. Ya kan? Kasih ampau doang, ngumpulin orang banyak, duduk aja situ. Kawinan. Terus datang kampung-kampung pelosok kan. Ada yang datang di rel kereta api, samping rel kereta api tembok dijebol, dibikin panggung pesta. Terus saya datang kan, ya ini rel kereta api nih jalan kan. Terus apa saya nyalamin, Ahok gitu. Emang cuma dulu doang dipanggil. Aku juga kakak dipanggil gubernur. Ahok datang. Ya udah, begitu masuk, biasa kan, foto-foto kan, udah foto-foto pulang. Terus mobil masih jauh nih, saya lagi jalan nih. Waduh, ini kayaknya ada preman-preman juga nih. Banyak pakai tato-tato, tapi ada pengawal nih. Terus begitu naik ke mobil, jalan pelan, jalan berbatu jelek, buka kaca. Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Ahok, enggak. Pak, tolong ya Pak, jangan digusur ya Pak.
jahil. Tiap aku datang dan mau gusur. Datang ke tepi sungai juga sama. Pak, tolong ya Pak, habis dari sini jangan digusur ya. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang, ini zaman modern, nggak bisa bohong. Kaca belum tutup, bilang ini. Tenang, tenang, belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itulah kira-kira suka dukanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok, Pak Ganjar, terima kasih. Masih akan ada surprise. Tadi aku sebut Kang Emil Bapak Jomblo Nasional. Karena kayaknya wali kota yang paling concern sama nasib para jomblo itu Kang Emil. Sampai bikin taman jomblo loh di Bandung. Gini, itu efektif nggak taman jomblo? Harus dibuktikan dulu. Di Bandung itu penduduknya kan 2,7 juta, 60% di bawah 40 tahun. Dan ini mewakili populasi Indonesia. Nah, secara statistik di bawah 40 tahun itu rata-rata statusnya memang single atau jomblo. Tapi jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan. Jadi beda. Sangat memahami tampaknya. Jadi kalau diejek orang bilangnya saya bukan jomblo, saya single. Nah, single, gitu. beda ya, opsi. Tapi saya mau tahu dong komunikasi kalau lewat apa namanya stand up komedi ya. Stand up komedi dong. Di situ dong. Berarti nyaingin Pak Ahok ya? 3 menit. Ini ngomong-ngomong saingan emang mau maju pilkada DKI? Semua indah pada waktunya. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Kamil. Saya wali kota dari sebuah negeri yang bahagia. Indeks kebahagiaan kota Bandung itu sekarang 70, Pak. Itu artinya warga Bandung adalah warga yang paling bahagia di Indonesia. Kotanya sangat romantis, tiap gerimis otomatis romantis, mojangnya garilis, sampai ada puisi yang mengatakan Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Terus ada yang nanya, Pak, kalau Tuhannya agak marahan, kalau Tuhan agak marahan menciptakan Jakarta. Maaf Pak Ahok ya. Tapi kalau Tuhannya agak cuek, kalau Tuhan lagi cuek menciptakan Banten dicuekin. Nah, Soekarno itu di Hari Pahlawan Bandung memberikan jama jalan kepada pendiri Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno. Soekarno itu saking jatuh cinta dengan Bandung, beliau punya puisi juga. Ke Bandunglah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Tapi kalau saya lain, ke Bandunglah aku kembali kepada mantan-mantanku yang sesungguhnya. Nah, di Bandung ini, Pak, tahun ini kami sedang mencoba meraih Piala Kebersihan Adipura yang 18 tahun tidak mampir di kota Bandung. Supaya nyambung dengan masyarakat, saya bikin poster. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya, gitu. Nah, hati-hati buat yang adik-adik ya. Ini kan lagi musim reuni, ya, lagi musim reuni. Saya baca-baca di ensiklopedia, arti mantan itu alumni hati. Gitu. Karena alumni hati berbahaya karena suka ngajak reuni, gitu. Nah, ada di Bandung juga kita menggunakan kalimat-kalimat tadi untuk mengajak masyarakat berubah. Ada sebuah puisi di dinding ditulis, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Gitu. Kang Emil, tadi aku sebut Kang Emil Bapak Jomblo Nasional. Karena kayaknya wali kota yang paling concern sama nasib para jomblo itu Kang Emil. Sampai bikin taman jomblo loh di Bandung. Gini, itu efektif nggak taman jomblo? Harus dibuktikan dulu. Di Bandung itu penduduknya kan 2,7 juta, 60% di bawah 40 tahun. Dan ini mewakili populasi Indonesia. Nah, secara statistik di bawah 40 tahun itu rata-rata statusnya memang single atau jomblo. Tapi jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan. Jadi beda. Sangat memahami tampaknya. Jadi kalau diejek orang bilangnya saya bukan jomblo, saya single. Nah, single, gitu. beda ya, opsi. Tapi saya mau tahu dong komunikasi kalau lewat apa namanya stand up komedi ya. Stand up komedi dong. Di situ dong. Berarti nyaingin Pak Ahok ya? 3 menit. Ini ngomong-ngomong saingan emang mau maju pilkada DKI? Semua indah pada waktunya. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Kamil. Saya wali kota dari sebuah negeri yang bahagia. Indeks kebahagiaan kota Bandung itu sekarang 70, Pak.
itu artinya warga Bandung adalah warga yang paling bahagia di Indonesia. Kotanya sangat romantis, tiap gerimis otomatis romantis, mojangnya garilis, sampai ada puisi yang mengatakan Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Terus ada yang nanya, Pak, kalau Tuhannya agak marahan, kalau Tuhan agak marahan menciptakan Jakarta. Maaf Pak Ahok ya. Tapi kalau Tuhannya agak cuek, kalau Tuhan lagi cuek menciptakan Banten dicuekin. Nah, Soekarno itu di Hari Pahlawan Bandung memberikan jama jalan kepada pendiri Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno. Soekarno itu saking jatuh cinta dengan Bandung, beliau punya puisi juga. Ke Bandunglah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Tapi kalau saya lain, ke Bandunglah aku kembali kepada mantan-mantanku yang sesungguhnya. Nah, di Bandung ini, Pak, tahun ini kami sedang mencoba meraih Piala Kebersihan Adipura yang 18 tahun tidak mampir di kota Bandung. Supaya nyambung dengan masyarakat, saya bikin poster. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Gitu. Nah, hati-hati buat yang adik-adik ya. Ini kan lagi musim reuni, ya, lagi musim reuni. Saya baca-baca di ensiklopedia, arti mantan itu alumni hati. Gitu. Karena alumni hati berbahaya karena suka ngajak reuni, gitu. Nah, ada di Bandung juga kita menggunakan kalimat-kalimat tadi untuk mengajak masyarakat berubah. Ada sebuah puisi di dinding ditulis, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Alhamdulillah malam ini saya dipanggil lagi sama Metro TV. Udah lama gak dipanggil sama Metro TV. Alhamdulillah malam ini waktunya pas. Terima kasih ya. Waktunya pas ya. Ngelihat datang ke Metro TV, karyawan Metro TV yang ceweknya cantik-cantik banget. Setelah gue selidiki, ternyata dia kebantu sama seragam. Seragam Metro TV itu bikin cewek jadi cantik. Coba kalau pakai seragam Metro Mini. Tangannya pada bau koin. Bisa aja gue ya. Kemarin 17-an, alhamdulillah gue ikut pertandingan di RW gue, di RW 5, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gue juara 1 lomba makan kerupuk. Pakai nasi. Sama tempe orek. Sama sop. Yeah. Kompleks rumah gue itu baru dibangun, bukan baru dibangun, ada sebuah bangunan yang baru dibikin, ternyata itu buat kos-kosan. Itu elit bener, kos-kosannya sangat elit. Semuanya mahasiswi atau karyawati. Tempatnya bagus, fasilitasnya juga bagus. Sarapannya aja nih, pagi rendang, siang soto, malam kari ayam dalam bentuk mie. Tapi mie instan ini bikin gue bingung. Tahu lo pada bingung atau enggak ya? Mie instan ini emang bikin bingung dari awal, dari namanya mie instan. Kan instan itu langsung jadi harusnya.
Tapi tetap aja harus dimasak kan. Udah gitu mie goreng. Namanya doang mie goreng, masaknya direbus. Tukang bohong. Gak tahu dosanya seberapa banyak tuh ya. Termasuk neraka gara-gara nama mie goreng doang. Udah gitu mie juga bikin gue gak jadi suka mikirin hal-hal yang gak penting gara-gara mie nih gue nih. Masak mie rebus. Pakai airnya mendidih, kasih telur panas, kasih bawang goreng. Udah jadi, giliran mau dimakan, ditiup-tiup. Lo buat apaan pakai air panas? Tadi aja pakai air es kalian. Kopi juga begitu kan? Bikinnya menggolak-golak, kalau nggak menggolak kopi nggak enak katanya. Giliran udah jadi, lama banget ditungguin dingin. Ditiup-tiup begitu. Nah kalau masalah ditiup-tiup ini, nih mic yang gue bingung. Kenapa orang kalau ngetes mic harus ditiup-tiup? Norak bener kan? Atau enggak diketok-ketok? Emang pintu? Kayak mau ngecek kelapa, tok-tok-tok gitu. Makanan ini membuat gara-gara mie gue jadi sedikit memperhatikan makanan-makanan yang ada. Sate misalnya. Ini juga bikin gue bingung nih. Banyak di Indonesia yang nama gak sesuai sama fakta. Sate ayam. Dagingnya daging ayam. Sate Padang. Tukang sate juga bikin gue bingung nih. Itu percuma. Gerakannya itu percuma tukang sate itu. Bikin sate dipotong-potong dagingnya, bikin lidi, ditusuk, dimasak, dibakar, udah mateng, dimakan, dicopotin lagi dari lidinya. Lo mau buat apaan lidinya coba? Nggak bisa dipakai, buat tusuk gigi juga nggak bisa. Kan namanya doang tusuk gigi, tapi nusuknya sela-sela gigi. Nggak pas itu nama tusuk gigi. Lo pernah nusuk gigi, giginya lo tusuk-tusuk? Kagak ada. Pasti sela-sela giginya lo tusuk. Udah gitu caranya juga, cara bikin sate ini juga bikin gue bingung lagi nih. Sate udah ada, terus ditaruh di bara. Udah gitu dikipasin sama dia. Lo mau panas apa mau adem sih sebenarnya? Harusnya kalau mau panas diemin aja kebakar sendiri ya. Dikipasin jadi adem. Banyak yang nggak pas memang nih di Indonesia, termasuk gue kali ya nggak pas ya. Memang banyak di sekitaran kita nama yang nggak cocok sama keadaan atau sama fungsinya. Misalnya kita ke jalanan deh, jalan nih, ada lampu merah. Lah namanya doang lampu merah, padahal ada hijau ada kuningnya. Kan kasihan hijau sama kuning nggak diajak. Mana kalau jadi patokan, pasti patokan lampu merah, lampu merah. Lo lurus, pertigaan, belok kiri, nah ketemu lampu merah, belok kanan. Nah, kalau kita pasti situ lampu hijau gimana? Mau belok mana? Atau lampu kuning, ya kan? Ada lagi di jalanan nih, di putaran. Biasanya kan banyak yang polisi cepet tuh ya. Polisi cepet yang minta, sekarang 1.000 kali ya. Namanya itu sekarang Pak Ogah. Ya Pak Ogah gitu. Itu juga Kang bohong. Namanya doang Pak Ogah, gue kasih duit mau. Bohong loh, gue bilang gitu. Saya Abdul Harian, terima kasih.